Rahmah dengan NIM 2023-420085 dari Prodi S1 Teknik Industri. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan salah satu materi yang telah kami coba pelajari pada mata kuliah pengendalian penjaminan mutu dengan dosen pengampu Bapak Nur Hasan Asidik. Untuk tidak berlama lagi, saya akan coba share screen Excel saya. Oke, baik, kita akan pergi ke menu Excel terlebih dahulu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat peta kendali P-chart, NP-chart, C-chart, dan juga U-chart. Kita akan coba pergi ke P-chart terlebih dahulu. Untuk P-chart sendiri yang perlu kita ketahui, kita harus dapat item ataupun komponen awal dari data yang akan kita coba buat peta kendalinya. Nah, data ini kebetulan saya dapat dari buku yang direkomendasikan langsung oleh dosen. Jadi setelah kita input datanya ke dalam Excel, ini ada sekitar 25 data. Nah, langkah pertama adalah kita mencari sigma atau total keseluruhan dari komponen data awal dan juga yang sebelah ini number of non-conforming items itu adalah data yang cacat yang terdapat pada setiap inspeksi. Jadi pada 50 inspeksi pertama diketahui ada 4 data yang cacat dan begitu pun seterusnya. Langkah selanjutnya kita akan mencari sigma pada inspeksi yaitu dengan mentotalkan seluruh inspeksi pada kejadian. Di Excel sendiri kita gunakan rumus sum, terus kita blok seluruh area item inspeksi dan kita enter. Maka hasilnya adalah 1250. Begitupun untuk sigma dari item yang cacat. Jadi kita tinggal geser aja ke samping, maka total dari item yang cacat adalah 90. Nah, untuk P-chart ini kita perlu mencari P-bar-nya terlebih dahulu, teman-teman. P-bar-nya itu apa rumusnya? Nah, P-bar itu adalah total keseluruhan cacat dibagi dengan total keseluruhan inspeksi. Jadi, hasilnya adalah 0,072. Nah, untuk P-chart sendiri yang perlu ada pada tabel itu adalah proporsi, UCL, unit kontrol atas, dan juga LCL, unit kontrol bawah. Nah, adapun rumus dari proporsi sendiri itu adalah cacat, item yang cacat, dibagi dengan banyaknya inspeksi. Maka proporsinya adalah 0,08. Nah, setelah kita dapat pada rumus pertama, kita tinggal menyeretnya saja ke bawah ya, teman-teman. Maka proporsi pada tabel peta kendali P-chart 8.2 telah selesai. Nah, adapun rumus dari UCL sendiri atau unit kontrol atas itu adalah ini P-bar tadi kita tambahkan dengan 3 karena 3 ini adalah ketentuan atau rumus dari UCL pada peta kendali P-chart. Nah, karena pada peta kendali P-chart itu ada akar, maka kita gunakan rumus dari Excel itu adalah SQRT. Jangan lupa kita blok lagi P-barnya. Kita kali dengan 1 dikurang dengan P-bar, kita kunci, dan kita bagi dengan banyaknya item yang kita inspeksi. Maka untuk unit kontrol atasnya kita dapat 0,18 sekian-sekian. Nah, setelah kita dapat unit kontrol atasnya, kita tinggal blok aja hingga ke bawah. Dan
UCL selesai. Kita lanjut ke LCL. Rumus dari LCL sendiri itu sama dengan UCL, yang membedakannya cuma satu. UCL tadi dia ditambah, sedangkan LCL sebelum 3 dia kurang. Nah, setelah kita masukkan semua rumusnya, tinggal kita enter dan kita seret ke bawah. Nah, untuk mendapatkan chartnya ini, langkahnya adalah kita memblok dari bagian proporsi ke bagian sampai ke LCL hingga bawah. Kita pergi ke menu insert dan kita pilih rekomendasi ini, line chart. Kita pilih yang ini, maka peta kendali P-chart 8.2 telah selesai. Nah, adapun analisa dari peta kendali P-chart ini sendiri adalah pada peta kendali P-chart 8.2 ada komponen yang tidak normal, teman-teman. Dari mana kita tahu dia tidak normal? Karena komponen ini berada di luar batas kontrol atas, yaitu pada proporsi ke-18. Jadi, teman-teman bisa lihat sendiri pada posisi ke-18, itemnya berada di atas atau di luar dari batas kontrol. Nah, itu dia tadi penjelasan analisa untuk peta kendali P-chart 82. Dan kita lanjut ke peta kendali P-chart 8.3. Nah, untuk peta kendali P-chart 8.3, kita masukin data dari buku sesuai dengan ketentuan, dan kita lakukan hal yang sama seperti tabel sebelumnya. Nah, maka akan muncul peta kendali P-chart-nya seperti ini. Untuk analisanya sendiri, peta kendali P-chart 8.3 dia tidak normal. Oke, baik, kita lanjut. Nah, pada peta kendali P-chart 8.3, jika kita menganalisa bahwa itemnya berada di luar batas kontrol atas, yaitu pada titik 8, 10, dan melebihi batas kontrol bawah, yaitu 2, 15, 18, 19, sehingga perlu inspeksi ulang untuk mengambil data kembali. Nah, itu dia tadi sekilas tentang P-chart. Bagaimana jika kita coba ke dalam Minitab? Kita copy datanya. Untuk Minitab sendiri saya akan coba contohkan satu ya, teman-teman. Kita pergi ke Minitab, terus kita copy datanya di sini. Terus kita pergi ke menu Start. Control Chart, variabel, atribut chart, baru kita pilih yang bagian P, kita continue, dan kita select untuk 2 di bagian sini. Dan 1 di bagian sini. Lalu kita coba klik OK. Maka grafik ataupun peta kendali P-chart dari secara Minitab sudah bisa kita lakukan. Oke, balik kita ke Excel. Selanjutnya kita akan membahas tentang
NP chart. Nah, NP chart sendiri eh, kita menggunakan data pada buku. Ini datanya kita masukin. Lalu langkah awalnya sama, kita mentotalkan seluruh inspeksi items dan juga item yang mengalami kecacatan per tiap inspeksi. Nah, setelah kita dapat total keseluruhan, kita lanjut ke P-bar. Nah, untuk P-bar sendiri rumusnya sama, yaitu item cacat per inspeksi total. Nah, maka dapatnya P-barnya adalah 0,03 sekian. Untuk akarnya sendiri, itu karena kita akan menghitung UCL dan LCL yang menggunakan akar, maka untuk awalnya kita harus mencari akar secara rumus dari Excel sendiri. Nah, akar secara umum rumus Excel sendiri itu adalah SQRT G6 si CL dikali 1 kurang D7 si P bar per D26 sigma total dari inspeksi. Maka dapatlah akarnya adalah 0,0022. Nah, untuk proporsi sendiri itu rumusnya adalah sama seperti P chart, number of non-conforming atau si bagian cacat dibagi dengan banyaknya inspeksi. Maka dapatlah 0,03. Nah, kita lanjut ke UCL karena tadi CL itu rumusnya adalah ini teman-teman. Sigma dari item cacat per sigma item inspeksi. Maka dapatlah CL-nya 0,03 sekian. Nah, untuk UCL sendiri, karena tadi kita sudah mencari akarnya, maka kita tinggal memasukkan rumusnya, yaitu kita kunci si CL, terus kita tambah 3 karena ketetapan, dan dikali dengan akar yang tadi kita cari. Maka UCL-nya akan dapat 0,037 sekian. Nah, setelah kita dapat, ya seperti biasa tinggal kita tarik aja ke bawah. Nah, lakukan hal yang sama untuk LCL. Berhubung LCL sama UCL rumusnya sama, yang membedakannya cuma di tanda minusnya aja. Jadi kita tinggal mengubah rumus UCL tadi yang awalnya positif menjadi negatif. Dan kita enter dan kita tinggal seret ke bawah seperti biasa. Nah, untuk peta kendali NP chart-nya seperti teman-teman tadi, kita tinggal ngeblok dari bagian proporsi hingga ke LCL, terus ke menu insert, pilih bagian line chart yang ini dan pilih line chart yang ini, maka akan tampil chartnya seperti ini. Ini adalah peta kendali NP chart, dimana kalau kita analisa dari peta kendali ini terlihat data tidak terdistribusi secara normal ya teman-teman. Banyak data yang melewati batas kontrol atas dan batas kontrol bawah sehingga perlu pengambilan ulang data agar lebih normal. Umumnya peta kendali NP ini itu datanya konstan. Nah, seperti ini. Data awalnya konstan ya teman-teman. Nah, itu tadi NP chart secara Excel, kita coba secara Minitab. Kita punya datanya, kita copy, terus kita pergi ke menu Minitab. Ini kita silang aja. Oke, ini data yang ini kita delete dulu. Terus kita masukkan data yang tadi. Terus kita pergi ke menu start lagi. Pergi ke menu kontrol chat, atribut chat, dan kita pilih menu NP. Maka kita continue, lakukan hal yang sama, select,
Sorry. Oke, terus kita oke kan. Nah, ini dia tampilan line chartnya dari Minitab ya, teman-teman. Sama ya, tidak terdistribusi secara normal. Nah, sesuai dengan gambar dari Excel-nya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke menu C-chart. Nah, untuk C-chart sendiri itu ada dua di sini, tapi saya akan coba jelaskan salah satu, yang peta kendali C-chart bagian 8.8. Nah, 8.8 itu sama, teman-teman. Kalian tinggal masukin aja datanya terlebih dahulu. Langkah awal kalian zoom bagian inspeksi dan juga data cacat. Baru kita pergi ke menu C-bar. Untuk rumus C-bar sendiri, itu adalah data cacat dibagi dengan banyaknya sampel. Kita ada 25 sampel, maka 352 bagi 25 adalah 14,08. Nah, jangan lupa dikunci sehingga kita saat menariknya dia nggak pergi kemana-mana. Nah, ini kita tinggal tarik dan tampillah seperti ini. Nah, untuk rumus UCL sendiri itu tuh kita pilih C-bar, kita tambah 3 sesuai sesuai dengan kesepakatan, baru kita kali dengan SQRT dan kita masukkan lagi si C-barnya ini. Jangan lupa dikunci biar tidak lari. Nah, tinggal kita tarik aja ke bawah. UCL-nya sudah jadi. Nah, LCL-nya sendiri itu tuh teman-teman rumusnya sama seperti UCL, sama seperti sebelumnya, tinggal ganti angka minus sebelum angka 3 aja, dari yang positif menjadi negatif. Nah, untuk peta kendalinya seperti ini. Secara analisa, karena batas-batas pada data sesuai dengan yang diinginkan, ini ya batasnya, atas dan bawah, di mana tidak ada data keluar dari unit kontrol atas maupun bawah, yaitu batas kendali atas dipilih secara 24 ini, dia tidak melewati batas kontrol atas, dan di bawah sebesar 4. Nah, ini dia sebesar 4 karena dia tidak melewati batas kontrol bawahnya yang garis biru ini ya, teman-teman. Nah, bagaimana dengan Minitab-nya? Nah, kita coba buktikan ya. Kita tinggal copy datanya dari ini, kita pergi ke menu Minitab tadi. Nah, data sebelumnya ini saya akan coba hapus. Nah, saya ganti dengan data baru. Nah, kita pergi ke menu Start, kita pilih lagi Control Chart, kita pilih atribut chart, karena tadi itu udah C-chart, kita akan pergi ke menu C-chart. Nah, hal yang sama, di sini itu kita bikin C2, dan di sini kita bikin menu C1. Nah, kita coba klik OK. Oh, sebentar. Ini dia teman-teman. Nah, bisa dilihat ya sesuai dengan Excel-nya. Ini bahwa datanya ini berada pada batas normal, dia tidak melewati UCL atau unit kontrol atas maupun LCL, unit dari kontrol bawah. Berarti bisa dianggap datanya itu baik dan bagus. Nah, kita lanjut ke U-chart, teman-teman, terakhir. Nah, untuk U-chart sendiri, sebenarnya secara
tidak langsung, peta kendali P chart, NP chart, C chart itu tidak jauh-jauh beda ya bagaimana cara kita mendapatkannya. Tentu saja langkah pertama itu kita harus membuat yang namanya datanya terlebih dahulu. Nah, setelah kita dapat data, langkah selanjutnya adalah kita mentotalkan seluruh dari bagian ini, number of non-conformite atau data cacatnya, dan juga NI-nya. Ini teman-teman, kita zoom dan kita masuk ke bagian U bar. Nah, rumus dari U bar itu adalah ini, si cacat, data cacat dibagi dengan inspeksi awal, maka akan dapat 4,6734. 4,68927. Nah, jangan lupa dikunci agar saat kita menariknya dia tidak kemana-mana. Nah, untuk rumus UCL-nya sendiri itu adalah F5. F5 itu adalah si U-bar ditambah 3 sesuai dengan sesuai dengan ketepatan atau sesuai dengan eh, kesepakatan atau yang sudah ada dikali dengan SQRT karena dia menggunakan akar, baru kita masukkan lagi si U-bar dibagi dengan 2. Maka dapatlah 9,2 sekian dan kita tarik ke bawah. Nah, untuk LCL-nya sendiri sama, yang membedakannya adalah kita tinggal kurangi 3 di bagian sebelum 3, sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Jadi, tadi tuh saya cuma tinggal mengcopy bagian rumus UCL dan saya pindahkan ke LCL dan saya ganti tanda plus menjadi minus. Nah, untuk peta kendalinya sendiri, teman-teman bisa lihat bahwasanya banyak data itu berada di luar batas kontrol. Nah, coba kita buktikan dengan menggunakan Minitab ya, apakah benar. Kita Ctrl C lagi, kita ke Minitab untuk bagian U-chart. Nah, ini kita silang dulu. Data sebelumnya saya akan hapus. Oke, Ctrl V. Saya pergi ke menu Start, terus saya pilih Quality Chart, Attribute Chart, dan saya pilih U. Continue. Di sini select dan coba kita klik. Oh, sorry teman-teman. Bentar. Oke, coba ya. Nah, kayak gini. Benar teman-teman, ini dia datanya. Ya, teman-teman. Atribut dari tabel 8.13 ini menampilkan contoh bagaimana pengaplikasian Pi menggunakan U-chart di service sektor. Nah, oke. Itu dia tadi sekedar penjabaran bagaimana membuat peta kendali secara P chart, NP chart, U chart, dan juga C chart. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.